80 juta anak itu tadi, dari yang umur 13-17 tahun itu 30% yang mengalami kekerasan gitu kan. Sementara mereka kemudian yang mengadu hanya 0,1. Maka potensi mata rantai kekerasan itu memang besar sekali. Hukum formal tersebut ini bisa kita katakan apabila yang bersangkutan itu anak yang berhadapan dengan hukum atau ada anak yang berkonflik sama hukum, itu terutama yang berkonflik ya, yang menjadi pelaku, itu sudah melakukan perbuatan pidana yang berulang kali. Bagi saya, ketika sebuah keluarga ada anak yang berkonflik dengan hukum, maka sebenarnya satu keluarga itu yang harus ditreatment. Halo Sobat Tempo, Anda menyaksikan Bicara Perkara, ngobrol soal hukum yang tentunya menghadirkan fakta dan analisis hukum. Anak dianggap sebagai aset penting yang menjadi investasi masa depan bagi orang tua. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, anak dapat mengalami perbuatan menyimpang dari standar moral dan bahkan melanggar hukum. Seperti kasus grup Facebook Fantasi Sedara hingga pembunuhan yang melibatkan anak. Dalam kasus ini, anak sebagai pelaku dijatuhi hukuman diversi dan pembinaan. Lantas, bagaimana sistem peradilan pidana mengatur anak yang berkonflik dengan hukum? Untuk mendiskusikannya sudah hadir di studio TV Tempo, Pri Budiarta Nursitepu, Deputi Perlindungan Khusus Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mas Pri, terima kasih atas waktunya untuk Tempo dan selamat datang di Gedung Tempo. Terima kasih. Kita juga mengundang Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi Adrimurlan Caniago. Bang Erdi, terima kasih atas waktunya untuk TV Tempo dan selamat datang di Gedung Tempo. Ya, selamat kasih. Kita juga mengundang Siti Aminah Tardi, peneliti hukum dari Indonesian Legal Resource Center. Mbak Siti, terima kasih atas waktunya untuk TV Tempo dan selamat datang di Gedung Tempo. Terima kasih. Baik, aku akan mulai diskusi dengan Mas Pri terlebih dahulu. Mas Pri, ini jika kita melihat atau berbicara mengenai data ya, dari tahun 2024 hingga 2025 ini berapa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini anak sebagai pelaku kejahatan kriminal, dan provinsi mana yang menyumbang angka tertinggi, dan dominan kasusnya ini seperti apa, Mas Pri? Silakan. Ya, jadi kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara rutin setiap 3 tahun sekali, kami melakukan survei pengalaman hidup anak dan remaja. Ini kita sebut surveinya pengalaman hidup anak dan remaja, tapi sebenarnya kita mau mengidentifikasi berapa banyak sebenarnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan, baik fisik, seksual, maupun emosional. Dari kita secara rutin setiap 3 tahun sekali sebenarnya melaksanakan survei itu bersama-sama dengan BPS. Selain itu kami juga punya mekanisme lain, yaitu pendataan kasus yang dilaporkan oleh mungkin sekitar 14.000 lebih provider, termasuk dari kepolisian dan dari lapas, terus kemudian juga para aktivis pelindung anak di seluruh Indonesia. Jadi yang kita sebut sebagai simponi PPA, itu data terkait dengan pelaporan kasus. Nah, kalau kita melihat mengenai fenomena kekerasan yang terjadi pada anak sebagai pelaku ya, sebenarnya buat kami melihat karena dengan hadirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terbaru, sebenarnya kita melihat bahwa anak korban atau anak pelaku atau anak saksi itu sebenarnya sama-sama korban mereka. Jadi mereka adalah korban dari sistem ekosistem perlindungan anak yang ada di masyarakat yang tidak mampu sebenarnya merespon tumbuh kembang mereka dengan baik untuk mencegah terjadinya kekerasan itu tadi. Nah, data kekerasan cukup tinggi karena hasil dari survei misalnya menunjukkan bahwa 31,11% anak laki-laki dan 36,31% anak perempuan usia 13-17 tahun mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Angka ini cukup tinggi, begitu juga pada angka pada perempuan gitu ya, baik anak perempuan maupun perempuan dewasa. Nah, kalau kita lihat lagi dari data juga menunjukkan bahwa yang lapor itu kecil sekali, hanya 0,1% untuk anak perempuan. Jadi hanya sekitar 0,1% yang mendapatkan layanan itu tadi. Jadi kemungkinan potensinya bahwa kekerasan
akan melahirkan kemudian kekerasan lagi gitu, sebagai mata rantai kekerasan, itu potensinya besar sekali. Karena dari sekian, kita punya anak itu kan 80 juta anak, 30% dari total populasi, dari 80 juta anak itu tadi, dari yang umur 13-17 tahun itu 30% yang mengalami kekerasan gitu loh. Sementara mereka kemudian yang mengadu hanya 0,1. Maka potensi mata rantai kekerasan itu memang besar sekali. Jadi biasanya anak yang menjadi korban kekerasan, dia akan melakukan kekerasan lagi kepada anaknya atau kepada teman-temannya. Nah, karena itulah kemudian ini yang menjadi tantangan kita semua ya, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bisa memastikan memutus mata rantai tersebut. Tapi kita berbicara mengenai dua kasus ya, menyorot dua kasus yang turut menyita perhatian publik. Beberapa waktu belakangan ini ada kasus anak yang berumur 14 tahun yang membunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus yang melukai ibunya. Kemudian PN Jakarta Selatan ini menjatuhkan hukuman pembinaan selama 2 tahun. Kemudian juga ada satu kasus juga yang menyita perhatian publik mengenai anak yang terlibat kasus grup di Facebook Fantasi Saudara, seperti saya sampaikan di awal tadi, yang pelaku ini atau anak berkonflik dengan hukum ini juga turut mengiklankan konten asusila seperti itu ya. Dan informasinya menjalani proses diversi atau proses penyelesaian perkara anak di luar pidana seperti itu, dan diawasi oleh Bapas anak seperti itu, Pak. Pertanyaannya, ada pro kontra di masyarakat mengenai putusan yang diputuskan oleh PN Jakarta seperti itu, dan juga proses diversi yang kemudian berlangsung. Ada pro kontra di masyarakat. Nah, ini kemudian bagaimana Pak Kementerian PPPA merespon hal ini, dan bagaimana pendekatan kementerian terkait ini dalam menangani anak yang merupakan pelaku tindak pidana? Saya baru dapat laporan barusan bahwa ini sudah proses pengadilannya sudah selesai, terus kemudian sudah ingkrah dan anak sudah mendapatkan rehabilitasi, jadi sudah diserahkan oleh pihak kepolisian ke pihak Kementerian Sosial. Nah, yang jadi tantangan besar buat kita semua sebenarnya adalah setelah anak ini selesai dalam proses pendampingan rehabilitasi sosialnya itu tadi. Nah, ini kan harus ada suatu sistem ekologis gitu, yang mampu kemudian memastikan anak ini dalam kondisi kesehatan mental yang tetap bagus gitu kan. Ini kan masalah kesehatan mentalnya harus kita pastikan. Harus ada tanggung jawab moral dari masyarakat, terutama lingkungan yang paling kecil yang dia kemudian nanti beraktivitas. Ini untuk memastikan bahwa dia itu dalam kondisi yang selalu terjaga dengan baik. Kalau dia nanti masuk sekolah, berarti sekolahnya harus dipastikan sekolah yang ramah anak. Berarti kan dia harus rutin nanti ditangani oleh puskesmas misalnya gitu ya. Nah, puskesmasnya juga harus puskesmas yang ramah anak. Dan seluruh ekosistem yang lain, terutama memang dalam prosesnya kan harus ada pendampingan untuk kesehatan mentalnya. Ini juga harus terus didampingi. Nah, saya kira itu merupakan tanggung jawab kita semua. Satu anak punya masalah, maka seluruh Indonesia yang harus menanggung konsekuensinya. Tapi secara teknis Kementerian PPPA diberi tanggung jawab oleh negara untuk kemudian spesifik menangani kasus yang berkaitan dengan anak seperti itu, Pak. Tadi Anda sampaikan bahwa harus ada sistem yang holistik bagi semua komponen masyarakat untuk kemudian memulihkan hak anak tersebut. Nah, ini sistem di Kementerian PPPA sendiri seperti apa, Mas? Ya, jadi kami sebenarnya atas perintah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kami diminta untuk mengkoordinasikan semua layanan, sehingga kemudian layanan itu menjadi layanan one stop services gitu kan. Nah, di dalam layanan UPTD PPA, jadi kami ada unit penanganan terpadu di daerah, itu namanya UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana dalam UPTD PPA ini, maka setiap kasus yang masuk, yang datang, itu nanti akan direspon pertama rehabilitasi fisik dan psikisnya dulu, itu kan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk proses pendampingan hukumnya. Nah, kemudian juga di situ ada peran juga dari advokat juga untuk mendampingi si anak. Nah, setelah itu kemudian apabila memang anak itu kemudian berproses hukum,
Karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kan sebenarnya pendekatannya lebih kepada pendekatan diversi gitu ya, pendekatan di luar jalur hukum. Tapi kalau misalnya memang masuk ke jalur hukum, maka tentunya harus ada pendampingan terhadap anak tersebut di dalam proses hukumnya itu tadi. Begitu kemudian anak misalnya diputuskan memasuki LPKA, kita nggak mengenal lapas anak yang semenjak Undang-Undang SPPA itu dia sudah berubah menjadi lembaga perlindungan khusus. Kalau Mas itu masuk, kalau lihat ke LPKA itu suasananya kayak asrama sebenarnya. Jadi di situ ada sekolah dan sebagainya. Nah di LPKA itu kemudian anak itu dibekali untuk kemudian mereka mampu nanti setelah keluar dari LPKA untuk memiliki life skill, terus kemudian menyadari kesalahan-kesalahannya dan akan berubah menjadi manusia yang lebih baik. Baik, saya ingin ke Bang Erdi. Bang, ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Pengadilan Pidana Anak seperti itu ya. Ini mengatur pendekatan restoratif atau pemulihan ketimbang pendekatan retributif atau pembalasan seperti itu. Dalam mengenai kasus anak ini, Polri paling dekat dengan masyarakat. Tadi seperti disampaikan oleh Mas Pri bahwa ada kerja holistik gitu ya bersama antara dinas teknis terkait di kementerian, kemudian juga di Polres dan juga Polda pasti ada unit khusus yang menangani hal ini. Nah ini apakah ada prosedur khusus yang membedakan dengan penanganan pelaku pada dewasa ini? Nah itu tentu ada 3 penanganan yang menjadi pelaku tersebut. Pertama adalah diversi, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan masalah pengambilan keputusan. Nanti yang akan mengambil keputusan itu bukan dari Polri sendiri, tapi dari hasil musyawarah. Di mana di situ ada kepolisian, kemudian ada stakeholder yang terkait tentang masalah penanganan tersebut. Berikut juga dengan apa yang keinginan-keinginan dari orang tua. Dan yang terakhir itu adalah masalah proses hukum formal. Nah, hukum formal tersebut ini bisa kita katakan apabila yang bersangkutan itu anak yang berhadapan dengan hukum atau ada anak yang berkonflik sama hukum, itu terutama yang berkonflik ya, yang menjadi pelaku, itu sudah melakukan perbuatan pidana yang berulang kali. Nah, tentunya ini yang menjadi permasalahan kita mengembalikan ke hukum formal. Karena kita melihat dari perspektif penegakan hukum bahwa yang bersangkutan itu pernah melakukan lebih dari 1 kali. Nah, terkait dengan masalah kembali ke diversi tadi, pengalihannya seperti apa, tujuannya seperti apa. Nah, ini tujuannya kita lakukan adalah bagaimana anak tersebut untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak. Oke. Ya, kemudian kedua itu menyelesaikan perkara anak di luar dari peradilan. Ya, ini yang harus kita lakukan dan kehati-hatian karena kita menyangkut masalah psikologis anak itu sendiri. Tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa itu semua sebetulnya korban, betul korban itu semua. Nah, cuma korban tersebut ada kriterianya. Nah, inilah yang diversi yang harus kita pahami bersama tujuannya. Kemudian dari diversi ini, pengalian ini ada juga tujuannya, yaitu adalah bagaimana masyarakat itu berpartisipasi, berempati dan memberikan memiliki rasa tanggung jawab bersama. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan masalah keputusan. Nah, keputusan ini kita tidak serta-merta kita harus semua permasalahan ini harus kita pidanakan. Kita melihat dari perspektif berbagai macam, ya kita berpikiran secara holistik dari perspektif mana saja. Oh, kita putuskan bahwa ini harus kita ambil keputusan untuk misalnya salah satunya misalnya kita kembalikan kepada orang tua. Ya, kemudian kita lakukan pembinaan, pelatihan yang nanti stakeholder terkait yang akan melaksanakan seperti itu. Ke Mbak Siti. Mbak Siti, ini bagaimana prinsip diferensiasi hukum pidana diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Mbak? Apakah sudah sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan perkembangan psikologis anak jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012? Dan yang paling utama juga, apakah ini sudah sesuai dengan tuntutan di masyarakat? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada polarisasi di masyarakat, pro kontra terkait dengan putusan yang disampaikan terkait ABH ini, Mbak. Ya, jadi sebenarnya prinsip diferensiasi dalam hukum acara pidana itu adalah pembagian kerja, tugas, dan kewenangan yang tegas antara aparat penegak hukum.
tentu seperti yang tadi disampaikan Pak Erdi, dalam sistem peradilan pidana anak, tentu pembagian tugasnya itu berbeda dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Kalau untuk sistem peradilan pidana anak, stakeholder yang terlibat itu kan penyidik, kemudian pekerja sosial, kemudian juga Bapas seperti itu, juga misalnya lembaga-lembaga layanan yang disediakan KPPA. Dan kemudian mekanismenya, ini mekanisme hukum, tapi tidak dilakukan melalui mekanisme peradilan, dalam artian ke pengadilan ya, tapi ini mekanisme hukum. Salah satunya adalah dengan diversi. Nah, ini yang ada. Kemudian terkait dengan perkembangan sekarang, selain 2 kasus yang disampaikan tadi, sebenarnya saya baca di X, ada seorang ibu misalnya yang menyampaikan bahwa anaknya mengalami kekerasan seksual ketika di masjid gitu, bermain dengan sesama anak, dan pelakunya itu usianya adalah sekitar 10 tahun gitu ya, anak-anak 6 dan 7 gitu kan. Tentu ketika dibawa ke polisi, penyidik akan mengatakan, oh ini nggak bisa ibaratnya dilakukan proses tanda kutip hukum. Mengapa? Karena sistem peradilan pidana kita mengenal usia pertanggungjawaban pidana. Pertanggungan jawab pidana di kita itu adalah usia 12 tahun. Jadi yang bisa dikenai pertanggungjawaban, anak dimintain pertanggungjawaban atau tindakan atas perbuatannya itu 12 tahun. Lantas gimana? Apakah pertanyaannya, oh berarti kalau di bawah 12 tahun boleh dong melakukan pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum? Enggak, tapi caranya yang berbeda. Itu tetap kepolisian, pekerja sosial, badan lembaga-lembaga layanan atau pendamping bisa memberikan diskusi lah ya antara usia 8 ke 12. Tapi pendekatannya bukan pendekatan pidana. Yeah. Kemudian tadi yang kasus anak membunuh kakek dan ayahnya, dia dibatas usia 14. Dan sistem peradilan pidana kita mengatakan bahwa yang boleh dipidana, dikenai pidana badannya, itu adalah yang di atas 14 tahun. Gitu. Berarti kan dia limit itu ya, itu secara hukum tidak bisa gitu. Kemudian kan pertanyaannya ya nggak bisa dong, dia kan melakukan kesalahan, dia melakukan pelanggaran. Seperti tadi Bang Erdi sampaikan, Pak Pri sampaikan, kalau anak melakukan kesalahan itu bukan salah anak loh, itu salah kita, salah keluarga yang tidak mampu tanda kutip ya mendidik. Ada ekosistem misalnya gadget, lingkungan yang penuh dengan kekerasan itu ya, tidak terurainya misalnya kekerasan dalam rumah tangga sehingga dia meniru ekosistem yang tidak sehat ini yang mendukung anak untuk melakukan perbuatan. Nah, jadi yang harus dipahami ketika anak melakukan kesalahan itu sama saja dengan kita yang melakukan kesalahan. Cuma memang kritik saya, kalau saya pernah belajar di New York, Pak Erdi dan Mas Pri, kalau untuk anak di negara-negara lain itu ditanganinya itu oleh family court, bukan oleh peradilan umum. Nah, family court itu dia bisa meminta tidak hanya anak yang dimintai bertanggung jawab, tapi juga keluarga. Termasuk mekanisme pengawasannya itu dilakukan oleh pengadilan. Nah, itu yang menjadi titik tolak terkait polemik usia ya. Saya pikir undang-undang sistem peradilan pidana kita ini untuk usia itu sudah sesuai dengan konvensi hak anak. Karena konvensi hak anak itu mengatakan minimal tuh 12. Bahkan diupayakan misalnya rata-rata tuh 14-16 di negara-negara lain. Nah, sistem peradilan pidana anak yang dulu itu 397 ya Pak. Undang-undang 397 itu 8 tahun. Yeah. Kemudian karena ada masukan dan juga anak ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana itu kan juga bikin dampak psikologis ya bagi anak, maka ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan oh kemampuan bertanggung jawab di Indonesia itu enggak 8 tahun tapi 12 tahun dan yang bisa dipidana di atas 14 tahun. Ya mungkin PR kita adalah
bagaimana mencegah anak-anak untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Kalau di Indonesia, family court kita itu kan sebenarnya ada pengadilan agama, pengadilan negeri, perdata yang mengurusi hukum keluarga. Tapi kalau kita kan pengadilan keluarganya berbasis agama. Yang untuk Islam itu pengadilan agama, yang non-Islam ke pengadilan negeri. Kemudian seperti kasus-kasus domestik, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juvenile ini, itu kan masuk ke peradilan umum. Itu plus dan minus. Tapi yang utama sebenarnya seperti yang tadi Mas Pri sampaikan, kalau anak nih udah diputusin melalui mekanisme diversi, ya mekanisme diversi itu kan tidak hanya ya udah nggak masuk, nggak diselesaikan ke pengadilan, tapi kan apa kepentingan korban, bagaimana pelaku ini menyadari ini salah gitu ya, didiskusikan dengan keluarganya. Nah, mekanisme kontrol setelah keputusan itu yang mungkin yang harus diperkuat. Termasuk kalau bagi saya, ketika sebuah keluarga ada anak yang berkonflik dengan hukum, maka sebenarnya satu keluarga itu yang harus ditreatment. Bagaimana membangun ekosistem tadi, ekosistem keluarga yang mendukung agar anak tidak mengulangi kesalahan, kemudian juga bebas dari stigma setelah itu. Baik, Mbak Siti, ini bagaimana kemudian penerapan efektivitas ya, penerapan keadilan restoratif ini dalam perkara pidana anak selama ini? Apakah kemudian Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang SPPA ini kemudian mengatur tanggung jawab keluarga ya, ayah, ibu, dan juga keluarga lah intinya, untuk kemudian bertanggung jawab penuh terhadap anaknya, Mbak? Iya, kalau saya mau meng-quote data ya, kalau tadi kan kita bicara ABH secara umum, ini sebenarnya ada data dari Dirjen Pas, walaupun agak lama ya. 2023 ya? 2023 itu ada 1.467 anak berstatus tahanan, dan kemudian 526 yang sudah menjadi anak berkonflik dengan hukum. Tapi ada data dari KPAI 2017 sampai 2020 itu ada 29.228. 4.126 itu dilakukan mekanismenya dengan diversi. Berarti dari selama 4 tahun itu hanya 14,1% yang diselesaikan secara diversi. Kalau kembali kepada semangat SPPA, ini kan sangat kecil ya Pak, 14,1%. Sementara misalnya SPPA itu mendorong keadilan restoratif, mekanismenya diversi. Nah, yang mungkin yang harus dilihat bagaimana kita melakukan keadilan restoratif itu, yang itu memulihkan korban dan keluarganya, tapi juga tidak membuat anak berkonflik dengan hukum itu tidak menyadari kesalahannya. Nah, pengambilan keputusan itu yang memang harus sedemikian rupa dikelola oleh penyidik, oleh pekerja sosial dan Balai Bapas untuk sama-sama merumuskan ini gimana nih agar kepentingan anak tercapai, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Jadi kalau dikatakan apakah sudah efektif atau tidak, sudah berlaku iya. Tapi ternyata pendekatannya lebih banyak masih tetap menggunakan pendekatan penal ya, bukan pendekatan yang mengarah kepada diversi atau penyelesaian yang saling memulihkan. Baik, Mas Pri, ini terkait dengan peran fungsi Kementerian PPPA sendiri. Tadi disampaikan data dari KPAI bahwa 14,1% data tersebut mekanismenya melalui mekanisme diversi dengan pendekatan keadilan restoratif seperti itu. Ini kemudian apakah Kementerian PPPA ini telah membangun sistem pemulihan atau pendampingan secara psikologis serta reintegrasi sosial bagi anak yang kemudian berhadapan dengan hukum? Kan tadi disampaikan bahwa mekanismenya itu seharusnya setelah melakukan tahap diversi ada mekanisme untuk pemulihan anak tersebut. Saya mencoba mengulas itu diversi yang tadi Ibu bilang. Nggak gampang. Jadi seluruh ekosistem di mana anak itu berkonflik dengan hukum itu harus sama-sama menyadari, dan ini saya ngelihat prosesnya Pak Erdi yang dilakukan oleh teman-teman di Reskrim, polwan-polwannya luar biasa itu Pak. Dan bagaimana kemudian kan kalau
kita lihat berhasil itu apabila semua pihak, korban, pelaku, saksi sepakat gitu loh Pak, untuk sama-sama melindungi anak. Bayangkan aja misalnya, saya orang tua dari anak yang meninggal, terus kemudian Mas ini adalah orang tua dari anak pelaku. Bagaimana kemudian ibu dari seorang anak yang meninggal memaafkan anak pelaku? Itu prosesnya luar biasa yang dilakukan gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi tugas-tugas kepolisian sebenarnya dalam melakukan diversi itu tadi. Prosesnya luar biasa. Nah, kemudian sekarang anak sudah jadi pelaku gitu kan ya. Kemudian harus ditangani untuk bisa kembali lagi fungsi semulanya. Jadi kalau anak itu cirinya kembali lagi ke fungsi semulanya, anak itu kembali lagi bisa sekolah. Anak itu kembali lagi bisa ke dalam keluarga. Anak itu bisa kembali lagi ke dalam masyarakat. Nah, itu yang kita simpulkan sebagai anak ini penanganannya berarti sudah tuntas. Nah, dari berbagai kasus kami memang sedikit sekali tuh Bu yang bisa sampai ke tuntas. Ya kan kita harapkan kan tuntas. Dengan kami mengembangkan Simponi versi 3 sekarang, sebenarnya versi 3 belum jalan tapi desainnya sudah dibangun itu untuk men-tracing itu tadi. Karena ternyata penanganan anak sampai tuntas itu bukan setahun 2 tahun ternyata. Prosesnya panjang, bahkan bisa di tengah jalan bleeding lagi gitu loh Bu. Balik lagi dia. Muter lagi ke belakang gitu kan. Tantangan terbesarnya adalah peningkatan kapasitas SDM. Belum lagi mengenai jumlahnya juga, karena kami belum bisa mengisi seluruh kabupaten kota. Hanya sekitar 330-an kabupaten kota. Jadi masih banyak sekitar mungkin 200 kabupaten kota yang sebenarnya masih nggak bisa kami layani. Jadi kalau pelayanannya nanti langsung ke provinsi gitu. Nah, kalau provinsi nggak sanggup, biasanya nanti langsung ke UPTD yang UPT tingkat nasional yang di pusat. Nah, ini tantangan terbesarnya adalah kita sebenarnya desainnya sudah sempurna gitu ya, maksud saya desainnya sudah oke, ada sekian langkah sebenarnya SOP-nya itu harus ditempuh agar memastikan kemudian anak itu bisa kembali dalam fungsi-fungsinya semula. Tapi kemudian tantangan yang kita hadapi adalah masalah sumber daya manusia dan masalah ketersediaan sarana prasarana yang memang belum bisa mengcover seluruh Indonesia. Oke, baik. Bang Herdi, ini tadi menyoal data yang disampaikan oleh Mbak Siti dari KPAI juga ya, bahwa angkanya kecil sekali bisa mencapai tahap diversi seperti itu. Ini juga tantangan dan PR kita bersama dalam menangani hal ini, Mas. Terkait dengan peran Polri sendiri menghadapi tantangan tadi, apakah kemudian implementasi dari Undang-Undang 11 tahun 2012 ini sudah secara menyeluruh dipahami oleh tingkat Polres sampai ke Polsek dan juga Polda? Iya, di tahun ini Polri, terutama dari lingkungan Mabes Polri di Bareskrim, itu kita sudah membentuk satu direktorat. Jadi di Direktorat PPA, PPO, yang dimana sebelumnya itu kita berada di bagian dari Direktorat Tindak Pidana Umum. Nah, ini salah satu komitmen kami untuk peduli dengan masalah anak, ya, masalah anak. Nah, kemudian pelan-pelan kita sekarang ada beberapa polda yang akan kita siapkan, ya, kita siapkan untuk hal yang sama, yaitu adanya pemisahan direktorat. Nah, ketika waktu itu tahun 2017 ya, waktu itu saya pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Umum di salah satu polda, kita pun juga mempunyai subditnya, subdit di Renata. Nah, sekarang kita akan di saat sekarang ini ya, Polri telah mengembangkan, sekarang ini kalau tidak salah ada 11 polda yang kita siapkan untuk direktorat tersendiri. Okay. Nah, ini salah satu bukti komitmen kita. Nah, tantangan berikutnya itu ya terkait dengan masalah sumber daya, ya, sumber daya manusia. Namun kita juga sudah dari Polri itu sudah membuat suatu kegiatan atau pelatihan pendidikan, ya, itu yang di reserse itu ada di Megamendung, di mana di Puncak ya. Nah, ini kita akan memberikan pelatihan-pelatihan di mana juga pengajarnya selain dari internal, ada juga dari beberapa pengajar-pengajar yang expert di bidang hal itu dari kementerian dan lembaga lainnya. Nah, ini kita siapkan, terutama untuk pola-pola bagaimana dia menghadapi anak
bagaimana dia menginterogasi, menginterview dan hal sebagainya. Nah, itu juga harus ada pelatihan-pelatihan khusus. Nah, kalau kami biasanya ya kan, misalnya kalau dengan pidana melaksanakan interview di pidana biasa, pidana umum, kita kan dari mulai gestur kita dan sebagainya itu kita harus mencoba untuk memberikan yang kita minta itu harus menjawab semuanya dari apa yang kita minta. Tetapi ketika berhadapan sama anak tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Ya, ada perlakuan khusus. Kita mencoba ya, mungkin dengan beberapa kementerian juga sudah bermusyawarah bagaimana kita menginterview. Nah, seolah-olah itu ada anak kita sendiri. Satu, yang kedua tempatnya juga khusus. Tempatnya khusus, bukan suatu ruangan pemeriksaan biasa, meja kecil, ada penyidik, ada yang diminta. Nah, jadi cuma dua kursi dengan satu meja. Tidak seperti itu. Kita mencoba membuat senyaman mungkin, ya Bu ya. Kita membuat senyaman mungkin, kita di bawah 12 tahun dan sebagainya. Ruangan ini seperti ruangan tempat bermain. Ya, mulai dari tahap pemeriksaan. Mungkin begitu juga. Nah, sehingga itu yang menjadi tantangan kita. Juga tapi tentu saja pemeriksaan ke rumah ya Pak ya. Dalam beberapa kasus saya dampingin penyidik yang datang ke rumah. Kita tidak bisa memaksakan, misalnya ada seperti biasa kan kita panggilan, kalau datang enggak. Kalau melihat situasi seperti ini dalam kasus yang berbeda ya, misalnya pertama kalau tadi itu ada kasus pembunuhan, bisa juga ada kasus pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Kalau kita panggil, ini akan menjadi permasalahan tersendiri. Jadi keputusan penyidik itu kita lebih sering ke rumah. Kita melakukan ini, tentunya ada pendampingan. Namun dalam kasus-kasus tertentu ada kalanya pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Nah, tentu saja di sini kita tidak serta-merta orang tuanya menjadi pendamping dong, ya. Tentu kita akan mencari wali-walinya, wali keluarganya berdasarkan informasi dari keluarga siapa sih yang akan menjadi wali untuk mendampingi. Oke, Pak Herdi, ini seringkali ada ketimpangan antara kepentingan perlindungan anak dan tekanan publik untuk menghukum korban. Konteksnya ini adalah anak sebagai pelaku tadi tindak pidana kriminal. Ini bagaimana kemudian Polri merespon situasi ini secara profesional dan adil? Pasti ada implementasi ataupun kasus seperti itu di tingkat Polres dan juga Polsek. Ya, tentunya itu ada ya. Namun kami kan Polri mempunyai SOP-nya, ya. Tugas kami itu adalah bagaimana kita melaksanakan undang-undang yang ada, ya, yang artinya semuanya diberikan hak-haknya untuk dalam kasus itu. Tekanan kita sudah biasa ya menghadapi itu. Wah begini, wah itu dia melakukan ini, tapi kita tidak melihat dari situ. Ya. Kita melihat dulu akar permasalahannya. Dan kami penyidik pun tidak sendirian untuk mengambil keputusan itu. Mbak Siti, ini kemudian seringkali masyarakat menuntut agar pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum ini dengan pidana setimpal seperti pelaku dewasa menghadapi tindakan kriminal seperti itu. Ini bagaimana kemudian reformulasi hukum di Undang-Undang Sistem Pidana ini bisa kemudian memfasilitasi juga berbagai polarisasi di masyarakat juga, Mbak. Dan kemudian juga secara normatif ini Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak ini mengaturnya seperti apa, Mbak? Sebenarnya sistem peradilan pidana anak ini sebenarnya langkah maju ya dibandingkan Undang-Undang 397. Tadi ada peningkatan usia kemampuan bertanggung jawab dan kemudian ada pendekatan restoratif justice, mekanisme diversi. Dan kalau terkait dengan sistem sanksi, sebenarnya kembali sanksi itu untuk pidana penjara ya, atau pidana pokok dalam bentuk pidana penjara itu hanya dijatuhkan kepada yang usianya di atas 14 tahun. Dan kemudian pertanyaannya apakah sistem peradilan pidana ini sudah memenuhi keinginan masyarakat? Ya kalau kita sekali lagi ya kalau mengedepankan emosi, ya mungkin kita ingin anak itu dihukum sekian tahun gitu ya. Tapi di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana misalnya untuk anak itu tidak ada pidana mati, tidak ada pidana seumur hidup, maksimal itu 10 tahun ya Pak ya.
Dan yang bisa dibawa ke peradilan formal itu ketika ancamannya di atas 7 tahun. Dan hal ini yang harus diketahui oleh publik, bahwa ketika ada anak yang melakukan pelanggaran hukum, mekanismenya demikian. Pertanyaannya, kenapa sih sistem peradilan pidana itu mengesankan ngebela, mengutamakan anak? Iya, karena bagaimanapun anak ini kelompok yang masih sangat rentan, yang ibaratnya kemampuan memahami persoalan, pengalaman hidupnya itu beda dengan kita gitu ya, sehingga perlakuan hukum pun itu harus berbeda. Saya kembali ke Mas Pri tadi, kalau anak melakukan pelanggaran, yang salah itu bukan anak, sistem sosial kita. Jadi pendekatan hukum itu nggak cukup, harus ada pendekatan sosial lainnya. Nah, selama ini kan kita meletup kalau ada kasus nih, tapi sebenarnya kita juga harus ngelihat ini di masyarakat kita nih ada apa, sehingga anak-anak kemudian dalam konteks angka ya meningkat nih menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Itu kan bisa dianalisa, oh karena paparan, kalau yang Facebook sedarah itu ya, oh karena anak terpapar konten pornografi gitu. Terus gimana mekanisme pengawasan terhadap mengakses konten itu, bagaimana tanggung jawab misalnya penyelenggara elektronik dalam membatasi konten terhadap konten pornografi, itu kan tidak tunggal. Jadi kalau kita bicara di sistem peradilan pidana itu ibaratnya di hulu, di hilir. Nah hulunya itu banyak. Nah jadi kalau tuntutan masyarakat, oh ini harus dihukum setimpal, harus sekian, kita juga harus lihat hulunya apa nih. Hulunya juga harus diselesaikan. Kemudian kalau misalnya konteks apakah sistem penghukuman itu perlu ditambahkan atau tidak, sebenarnya di Undang-Undang 1 2023 itu yang akan berlaku nanti 2026 ada ketentuan misalnya kerja sosial yang sebenarnya di Undang-Undang 397 dulu ada, tapi di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana itu tidak disebutkan secara letterlock ya, sistem kerja sosial. Saya pikir hal itu baik loh, sistem kerja sosial. Cuma memang kemudian di Indonesia kita nggak merumuskan kerja sosial itu seperti apa sih? Karena bisa saja misalnya anak yang berkonflik dengan hukum, dia tidak hanya misalnya koreksi kalau saya salah Pak Erdi ya, orang tua dan anaknya bisa menandatangani perjanjian, tapi kemudian bentuk pertanggungjawabannya selain minta maaf apa? Oke, membayar ganti kerugian. Kemudian untuk hal yang lainnya apa? Misalnya kerja sosial. Kalau kita belajar mungkin di drama-drama Korea itu ya, bagaimana kerja sosial itu juga mempengaruhi nilai. Misalkan saya pernah ada anak misalnya menjadi berkonflik dengan hukum, kasus kekerasan seksual. Bagaimana jika misalnya dia bertemu dengan pendamping atau dengan korban yang sudah sintas untuk tahu yang saya lakukan itu ternyata berdampak luar biasa loh terhadap orang. Kerja-kerja sosial itu juga penting. Seperti misalnya kalau ada anak yang melakukan penganiayaan ke temannya, bagaimana jika dia ditugaskan misalnya di panti asuhan, di mana anak-anak yang lain itu berjuang untuk survive, itu membangun empati. Nah di kita sepertinya mekanisme membangun ini belum terbangun. Jadi kalau misalnya bagaimana sistem sanksi, sekali lagi penjara itu atau ya pidana pokok badan itu untuk anak itu ada pilihan terakhir. Maka betul harus dicari alternatif lain selain mengembalikan kepada orang tua, penempatan di tempat tertentu gitu ya. Mungkin yang bisa didiskusikan itu adalah kerja sosial kalau menurut saya. Oke, baik. Mas Pri, ini ada yang menarik, kemudian kejahatan fisik sekarang sudah shifting atau berubah ke kejahatan dalam bentuk digital seperti itu. Sampaikan barangkali data dari Kementerian PPA mengenai hal ini, Mas. Dan bagaimana kemudian tren kejahatan digital ini kemudian mempengaruhi anak? Salah satu dari hasil survei kekerasan terhadap anak, ya survei pengalaman hidup anak dan remaja. Saya kebetulan nggak bawa hasil surveinya. Salah satu diantaranya memang metodologi dalam survei ini, salah satunya adalah pertanyaan tentang kekerasan terhadap anak di ranah daring. Nah,
Menarik karena dari hasil survei itu kita melihat bahwa terjadi pergeseran bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak dari yang tadinya luring kemudian jadi berpindah ke daring. Mungkin karena memang masyarakat kita juga sudah bergeser dari masyarakat yang moderat tradisional ke masyarakat yang penggunaan teknologinya tinggi. Nah, kejahatannya itu juga jadi bergeser gitu. Jadi dari hasil survei juga menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi pelaku atau korban di dalam kekerasan daring itu juga jadi meningkat. Nah, karena itu kemudian pemerintah beberapa kebijakan yang sudah diterbitkan dan akan diterbitkan. Yang pertama itu PP Tunas, itu yang mengatur mengenai pengaturan mengenai tayangan, distribusi PSE, dan kemudian kami juga sebenarnya sudah siap. Jadi pembahasan lintas kementerian lembaganya sudah selesai, yaitu Perpres tentang perlindungan anak di ranah daring. Nah, mungkin di Perpres ini nanti yang isinya sebenarnya mengatur bagaimana peran seluruh kementerian lembaga, termasuk masyarakat dalam upaya untuk mencegah, menangani, dan merehabilitasi apabila terjadi kekerasan terhadap anak di ranah daring. Baik, Mas Pri, terakhir ini terkait dengan peran sosial ya, peran keluarga juga dan juga masyarakat dalam mendukung pemulihan anak ini menjadi pelaku tindak pidana ini. Bagaimana kemudian saran dari Kementerian PPPA, himbauan dari Kementerian PPPA menyikapi hal ini, Mas? Yang pertama, kita belum punya undang-undang yang mengatur mengenai pengasuhan. Ya, itu tantangan besar ya, Bu ya. Karena ternyata pengasuhan itu bentuknya bermacam-macam gitu ya, bahwa apabila ada anak di dalam keluarga, maka pengasuhnya kan orang tua. Ya. Kalau anak itu kemudian berpindah ke LPK, misalnya lapas anak, maka pengasuhnya adalah petugas lapas. Apabila ada anak yang mungkin dia dalam proses penyidikan polisi pada saat itu sebenarnya jadi pengasuh gitu. Jadi bermacam-macam bentuknya. Jadi ada anak dalam posisi dia normal, tapi ada anak yang dalam posisi dia rentan, itu pengasuhnya jadi berbeda. Dalam posisi kemudian dia sudah penetapan hukum, dia juga jadi dalam pengasuhnya itu berbeda-beda lagi. Nah, semua itu jadi orang tua, guru, polisi, petugas lapas, dan semua pihak itu tadi tentunya kan harus punya potensi atau punya pengetahuan tentang pengasuhan anak gitu. Nah, ini yang tantangan besar sebenarnya buat kita semua, buat negara inilah, karena ke depan berbagai bentuk anak dalam kondisi berbagai bentuknya itu tadi harus kemudian kita tangani proses pengasuhannya. Nah, ini yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk ke depan. Baik, untuk proses pengasuhan kepada anak ya Pak ya, dari mulai keluarga sampai kepada lingkungan sosial, karena memang memegang peranan penting dalam hal untuk mencegah anak selaku atau berurusan dengan hukum seperti itu. Bang Erdi, ini terkait dengan peran Polri untuk penguatan regulasi, kemudian juga implementasi di lapangan seperti apa? Himbauan juga kepada keluarga dan juga masyarakat sosial seperti apa, Bang? Ya, sebelumnya mungkin saya akan menyampaikan dulu ya, kita harus memahami, masyarakat harus memahami. Dulu mungkin waktu kita masih kecil, orang tua kita, jangan main dengan anak ini, tetangga ini, nakal dan sebagainya. Nah, sehingga menyampaikan bahwa faktor atau penyebab nakalnya anak kita itu adalah faktor lingkungan. Nah, tetapi sekarang sudah bergeser paradigma itu. Kenakalan anak kita itu dimulai di mana? Yaitu di kamarnya sendiri. Mengapa? Dengan adanya wifi, dengan adanya gadget, selesai itu semua. Mereka sudah bisa mendapatkan informasi tanpa diketahui oleh orang tua. Nah, oleh karena itu ya sekarang ini bijaklah ya, kami kebetulan dari Divisi Humas, ya bijaklah kita bermedia sosial, ya, kemudian bagaimana berinteraksi di media sosial. Mengapa? Karena inilah yang menjadi arah dari anak kita. Apakah anak kita akan menjadi baik atau tidak di situ.
Di sisi lain kita juga akan mengedukasi. Mungkin semua masyarakat juga sudah mengetahui sekarang kita gencar-gencarnya ada yang namanya rise and speak. Ya, itu yang kita sampaikan supaya anak tidak atau jangan takut untuk melapor. Jangan takut untuk melapor. Baik itu apa yang dialami dia, apa yang dilihat, ya, atau hal-hal lain. Jangan takut. Itu kami terus menyampaikan. Ini salah satu edukasinya. Nah, oleh karena itu dari Polri sendiri ya berharap masyarakat untuk tidak segan-segan menyampaikan apabila ada suatu perbuatan pidana atau yang menyangkut hal anak ya, di mana ini adalah hal yang serius buat kita semua untuk menjaga mereka untuk bisa dia beraktivitas seperti biasanya, karena mereka adalah generasi penerus kita ya untuk mengelola dan menjaga bangsa kita ini. Ya, rise and speak, kemudian jangan takut untuk melaporkan. Ya. Dan yang paling penting adalah peran sosial, peran keluarga yang di sini yang menjadi penekanan untuk kemudian menjadikan anak tidak berkonflik atau berurusan dengan hukum. Ya, saya ingin ke Mbak Siti ini bagaimana seharusnya pembaruan hukum pidana kita, seperti misal KUHP baru yang menempatkan anak sebagai pelaku yang lebih harmonis dan juga lebih reformis, Mbak. Iya, kalau KUHP, di dalam KUHP itu juga dia merefer ke Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Jadi dia tidak menegasikan keberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Dan kemudian di KUHP 2023 yang nanti akan berlaku 2026, prinsip keadilan restoratif juga menjadi bagian. Kemudian juga memang kalau konteks pidana dan tindakan itu ada hal-hal yang bisa misalnya kita adopsi, yaitu seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya pidana kerja sosial, dan juga misalnya konteks kemampuan bertanggung jawab itu tetap di dalam KUHP nasional itu adalah 12 tahun. Kemudian kalau dalam rancangan KUHP ke depan itu kalau kembali kepada prinsip diferensiasi, sistem peradilan pidana anak ini memang dibedakan dengan sistem peradilan pidana umumnya. Yang mungkin yang tinggal kita perkuat itu adalah tadi bagaimana mengatasi tantangan sarana prasarana, SDM-nya, kemudian keberadaan LPKA yang tidak merata di seluruh provinsi. Itu yang menjadi penting. Kalaupun misalnya mau mendorong perubahan di SPPA, itu adalah mengharmonisasikan dengan Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan. Karena kan LPKA itu kan di bawah Dirjenpas ya. Dan juga misalnya LPKA itu dia pembentukannya itu dengan peraturan menteri. Mungkin itu juga agar lebih kuat bisa ditinjau ulang agar LPKA itu juga memiliki tadi kapasitas tidak hanya untuk misalnya menerima anak-anak, tapi juga membantu seperti tadi Pak, misalnya setelah selesai di LPKA tapi memiliki mekanisme monitoring. Nah, sampai saat ini kan LPKA itu pendiriannya, tata organisasinya itu dibentuk dengan peraturan menteri. Saya mau menyampaikan apresiasi kepada Polri karena misalnya pembentukan Direktorat PPA dan PPO itu proses pembentukannya itu didorong oleh banyak organisasi perempuan dan anak dan kemudian bersambut baik gitu. Jadi hal yang serupa saya pikir bukan muskil kalau misalnya LPKA juga bersama dengan KPPA mendorong agar LPKA sebagai lembaga pendidikan anak atau pembinaan anak itu diperkuat. Karena bagaimanapun kembali kalau kita tidak melakukan reformasi itu, maka misalnya anak-anak yang kalau dalam konteks peradilan kan ini sudah terjadi ya, ini tidak pulih dan tidak bisa menjalankan fungsi sosialnya sebagai anak seperti yang tadi disampaikan. Tentu hal ini butuh komitmen banyak pihak dan butuh kesamaan pandang ya, bahwa kalau untuk bicara anak yang dikedepankan adalah kepentingan terbaik untuk anak. Itu yang menjadi komitmen semua, termasuk kepada masyarakat. Boleh marah, boleh kesal, tapi coba
anak yang menjadi pelaku itu juga kita berkontribusi terhadap kesalahan mereka. Baik, ada satu kesamaan pandang bahwa anak sebagai pelaku harus kemudian dibina dan perlu kemudian aturan khusus yang mekanisme tadi ya Mbak ya, yang disampaikan oleh Mbak Siti. Terima kasih Mbak Siti atas waktunya, Mas Pri terima kasih atas waktunya, Bang Erdi terima kasih atas waktunya untuk bicara perkara. Itulah perbincangan saya dengan Pri Budiarta Nur Sitepu, Deputi Perlindungan Khusus Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi Adri Murlan Caniago, dan Siti Aminah Tardi, peneliti hukum dari Indonesian Legal Resource Center. Untuk Sobat Tempo, dengerin terus, pantengin terus setiap episodenya. Jangan lewatkan fakta dan analisis hukum hanya di Bicara Perkara. Saya Fahri, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.